Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Kaifa halukum santri kelas 8 sekalian yang sebagian masih di rumah ya, qadarullah. Untuk sementara kita tetap PJJ. Dan semoga Allah mudahkan untuk kembali ke pesantren. Anak-anak sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita ya tentang pembelajaran akidah. Tapi lebih tepatnya kita belajar tentang tauhid. Insyaallah kita akan membahas tentang rukun iman. Sebelumnya anak-anak udah hafal ya tentunya rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan maupun yang buruk. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka bukunya. Ya, dibuka bukunya. Halaman 140. Rukun iman. Poin ke-7. Antu mina billahi. Beriman kepada engkau beriman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengandung 4 unsur. Dan apa saja 4 unsur atau 4 poin ini itu. Poin yang pertama itu beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada rububiyah Allah. Kemudian poin yang ketiga beriman kepada uluhiyahnya Allah. Kemudian yang keempat beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama ya. Asma itu jamak dari nama, ismun. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu beriman akan wujud atau adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalil-dalil yang banyak. Bisa dari dalil fitrah, dari dalil akal kita sendiri ya, secara logika sendiri bagaimana Allah itu ada, dan banyak dalil-dalil lainnya. Dalil dibuktikan dengan fitrah yaitu dengan hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW tentang bayi yang dilahirkan ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisanihi." Ma min mauludin. Kita artikan per kata ya. Kita enggak ngikutin artian di bawah. Ma min mauludin. Tidaklah. Ini secara literal dulu. Dari yang dilahirkan. Maksudnya tidaklah seseorang lahir gitu. Illa yulad kecuali. Illa yulad dilahirkan alal fitrah. Dalam keadaan fitrah. Diartikan secara ini setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani. Akan tetapi orang tuanya menjadikan dia Yahudi, yuhawidani, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan dia seorang Majusi. Majusi yaitu agama bangsa Persia dulunya ya. Persia itu sekarang negara Iran. Beragama Syiah ya. Menyembah api dulunya orang Majusi. Jadi setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya dalam keadaan fitrah? Itu dalam keadaan Islam. Jadi setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Akan tetapi orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi maupun Nasrani maupun Majusi. Itu tentang dalil fitrah, bahwasanya adanya Allah ya. Adanya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalil juga di dalam Al-Quran secara logikanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini Allah bertanya kan, apakah, jadi ini pertanyaan tapi tidak usah dijawab ya, pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Jadi tidak mungkin mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan. Maksudnya di ayat ini yaitu bahwasanya manusia, makhluk segalanya tidak akan ada kecuali ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya itu tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada, poin yang selanjutnya itu iman kepada Allah, itu kita beriman, mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali lagi ke pelajaran yang dulu, murojaah sedikit ya, pelajaran kelas 1, pelajaran kelas 7 ya anak-anak. Kita mereview lagi, apa itu rububiyah? Yaitu ifradullah Subhanahu wa Ta'ala bil khalqi wal mulki wa tadbir ya. Itu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil khalqi, baik penciptaan atau memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Jadi segala sesuatunya itu hanya Allah yang berkuasa ya. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam baik penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Jadi kita harus mengimani bahwasanya Allah yang melakukan itu semua, tidak ada yang lain. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Tapi kan orang tua yang memberi duit, Ustaz. Iya, itu Allah yang mengatur rezeki melalui orang tua gitu. Bukan orang tua yang langsung mengatur rezeki kalian, tapi Allah yang mengatur melalui orang tua. Sebab itu penjelasannya lebih detail lagi tentang sebab ya, sebab dan musabab. Tapi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu telah Allah yang mengatur, tapi melalui perantara makhluknya. Contohnya kita dikasih duit oleh orang tua, itu Allah yang telah menetapkan. Itu tentang mengimani rububiyah. Kemudian kita, poin yang ketiga itu beriman kepada uluhiyah. Uluhiyah sudah dibahas ya, apa itu uluhiyah? Masih ingat anak-anak sekalian apa itu uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Tadi rububiyah itu mengesahkan dalam segala mengatur, ini segala yang mengatur itu Allah. Sekarang yaitu peribadahan, berarti dari makhluknya kepada Allah. Berarti kita mengimani bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yaitu konsekuensi dari beriman ya, beriman kepada uluhiyah, yaitu kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu uluhiyah. Dalilnya bisa dilihat anak-anak, halaman 148. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu dalilnya, salah satu dalilnya. Itu dalil-dalil halaman 148 dan halaman 149, dalil-dalil tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengimani bahwasanya yang hanya berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyelewengkan atau menyekutukan. Misalnya seperti orang yang ke kuburan, meminta doa di kuburan tapi melalui perantara, tidak boleh. Kita harus langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Baik
kita berdoa dengan membawa-bawa nama malaikat, ya malaikat tolong sampaikan kepada Allah. Tidak boleh melakukan yang seperti itu. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat yaitu beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita menetapkan. Jadi menetapkan nama dan sifat. Misal contoh, Allah Ar-Razzaq. Oh ya, sebelumnya berapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita ketahui yaitu 99 yang kita ketahui. Tapi nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna ya, yang kita ketahui, Asmaul Husna Allah itu tidak terbatas, tapi yang kita ketahui hanya 99 yang wajib kita pelajari ya. Sedangkan untuk jumlahnya itu tidak kita ketahui. Nama dan sifat Allah itu sangat banyak. Sedangkan yang 99 itu yang kita ketahui atau yang wajib kita pelajari. Dan beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita meyakini bahwa nama dan sifat Allah kita menetapkan. Misal contoh, kita menetapkan itu maksudnya kita tidak boleh merubah, tidak boleh meniadakan, tidak boleh menentukan bentuk dan cara, dan tidak boleh menyerupakan. Kok tidak boleh menyerupakan? Misalnya di dalam Al-Quran ada wahuwas samiul alim, Allah mendengar. Tapi Allah mendengar tapi tidak sesuai dengan pendengaran kita. Ya, namanya sama tapi hakikatnya beda. Kita tidak tahu. Kita hanya tahu nama tapi tidak tahu yang sebenarnya. Contohnya, Allah memberi rezeki. Orang tua juga memberi rezeki. Tapi beda cara memberi rezekinya. Apalagi Allah Maha melihat. Apakah sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluknya? Tidak. Hanya sama di nama, tapi tidak sama di sifatnya. Sifat Allah lebih mulia. Itu contoh asma dalam beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari Ustadz ya. Kalau ada kata-kata yang salah, Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.